Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Azza wa Jal yang senantiasa mencurahkan kepada kita seluruhnya berbagai macam nikmat demi nikmatnya, rahmat dan kasih sayangnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita seluruhnya di malam hari yang berbahagia ini dalam rangka kembali kita melanjutkan perjuangan kita, yakni mempelajari agamanya, mempelajari Al-Quran dan mempelajari sunnah-sunnah nabinya tercinta. Baiklah adik-adikku sekalian, di malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni sirah nabawiyah, kisah hidup perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan, dan penuh dengan berbagai macam pelajaran-pelajaran yang bisa kita jadikan sebagai contoh dan tauladan yang terbaik. Dan kita sudah sampaikan pada pertemuan yang sudah berlalu tentang bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melakukan perjalanan ke negeri Syam dalam rangka perjalanan yang pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan perdagangan di sana. Baiklah, kita sudah masuk pada pembahasan kehidupan usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah diketahui bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim dan beliau tumbuh dalam naungan kasih sayang pemeliharaan kakek beliau yang selalu menyayangi beliau. Kemudian setelah kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, maka beliau pun diasuh oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memiliki suatu warisan pun dari ayah beliau yang bisa mencukupi kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai tumbuh besar dengan saudara-saudara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara-saudara sepersusuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Bani Sa'ad, di kampungnya ibu susuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Halimatus Sa'diyah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah terbiasa melakukan pekerjaan menggembala kambing.
bersama dengan teman-teman dan saudara sesusuannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sejak masih kecil, masih berusia sekitar 3-4 tahun, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai kerja. Dan pekerjaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu menggembala kambing. Menggembala kambing, dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diberi upah. Ketika kembali ke Mekah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dipulangkan ke Mekah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bekerja di Mekah sebagai seorang penggembala kambing. Beliau menggembalakan kambing-kambing milik keluarga beliau dengan upah beberapa kirot. Yang satu kirotnya senilai dengan sebagian kecil dari dinar, yaitu setengah dari 1/10 dinar atau 1/3 dari 1/8 dinar, yang nilainya pada zaman ini sekitar 10 rial, mata uang Arab. Kemudian menggembala kambing termasuk kebiasaan para nabi di awal-awal kehidupannya. Jadi pekerjaan menggembala kambing ini bukanlah merupakan pekerjaannya orang-orang yang rendah, bukanlah merupakan pekerjaannya orang-orang yang hina. Namun penggembala kambing ini adalah merupakan pekerjaan orang-orang yang sangat mulia, pekerjaan orang-orang yang bahkan merupakan pekerjaan orang-orang yang paling mulia yang pernah ada di muka bumi ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, setelah Allah Subhanahu Wa Taala muliakan beliau dengan kenabian, setelah Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat beliau menjadi seorang nabi, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang nabi pun melainkan ia pernah hidup menggembala kambing. Jadi semua nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah utus ke muka bumi ini, semuanya di awal-awal hidup mereka, pada saat mereka masih kecil itu terdidik dengan sebagai penggembala kambing. Tidak ada di antara mereka yang terdidik dengan langsung misalnya diberi modal, atau langsung misalnya menjadi pebisnis, langsung menjadi pengusaha besar. Namun Allah Subhanahu Wa Taala didik mereka, para nabi-nabinya ini, sebagai seorang yang penggembala kambing. Apa hikmah yang bisa kita petik dari menggembala kambing, adik-adikku sekalian? Dengar. Ketahuilah, kambing itu adalah binatang yang paling nakal, paling susah diatur. Coba kita biasa melihat kambing yang ada berkeliaran di sini, kalau dia tidak dipakaikan bambu di lehernya sepanjang ini, maka kambing itu akan menghabiskan tanaman orang, susah dipelihara. Kadang juga kambing kalau dilepas, kadang dia naik ke rumah dan mencuri makanan. Sehingga ketika seseorang mahir dalam memelihara binatang yang nakal seperti ini, mahir dalam memelihara binatang yang luar biasa seperti ini, maka niscaya dia pun kelak nanti akan mampu membimbing umatnya. Dia pun nanti akan mampu bersabar dalam menghadapi umat yang mereka dakwahi. Karena mereka sebelumnya sudah terdidik dengan bersabar terus mengembalakan kambing-kambing mereka, sehingga kelak nanti dia akan mampu membimbing umatnya. Jadi ini adalah salah satu hikmah dari kenapa Allah Subhanahu Wa Taala membimbing para nabi-nabinya dengan bimbingan pendidikan. Mereka harus memelihara kambing sebelumnya di awal-awal kehidupan mereka. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai beranjak dewasa dan mencapai usia remaja,
maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mulai merubah jalur hidupnya dengan cara berdagang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berpindah dari mengembala kambing, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai masuk dalam dunia bisnis, dunia perdagangan. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang bersama As-Saib bin Abu Saib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan rekan terbaiknya, tidak pernah saling curang dan saling berselisih. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya teman rekan bisnis berdagang, namanya adalah As-Saib bin Abu Saib. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal di dalam usahanya dengan setinggi-tinggi nilai amanah, setinggi-tinggi nilai kejujuran dan sikap menjaga kehormatan diri. Inilah karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di segenap sisi kehidupannya, sehingga beliau pun diberi gelar dengan gelar Al-Amin, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang paling dipercaya. Jadi inilah akhlak utama, modal utama yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam miliki, sehingga beliau pun bisa mencapai rekor-rekor yang tidak bisa dicapai oleh, yang belum pernah dicapai oleh teman-teman pedagangnya yang lain. Beliau mengutamakan akhlak yang mulia. Beliau lebih mengutamakan penjagaan terhadap kehormatan diri. Beliau lebih mengutamakan kejujuran dibanding dengan kelipatan dari hasil perdagangannya. Jadi inilah modal utama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan perdagangan beliau. Dan beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal dengan Al-Amin, orang-orang yang terpercaya. Bahkan saking terpercayanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, musuhnya sekalipun, musuhnya itu pun kalau mau menitipkan uang, mereka titipkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka jadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat penitipan harta mereka, karena mereka tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang paling amanah, paling menjaga amanah, manusia yang paling jujur, manusia yang tidak pernah berdusta. Walaupun musuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengakui tentang kejujurannya dan amanahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mulai berangkat ke Syam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan kerjasama dengan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Baik, adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha termasuk seutama-utama wanita Quraisy dalam kedudukan dan hartanya. Beliau biasa memberikan modal kepada para pedagang untuk mereka melakukan usaha dagang agar mereka mendapatkan penghasilan darinya. Maka ketika Khadijah ini mendengar tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang sifat amanah, sifat jujur yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam miliki, Khadijah pun mulai menawarkan hartanya agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Syam untuk melakukan perdagangan, dan Khadijah radhiyallahu taala anha memberi modal kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari apa yang pernah ia berikan kepada pedagang-pedagang yang lainnya, kepada orang-orang lain. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilebihkan modalnya. Maka berangkatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disertai pembantu Khadijah yang bernama Maisarah ke Syam. Jadi di sini Khadijah menyertakan pembantunya, budaknya Maisarah untuk untuk menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perdagangan ke negeri Syam. Tentu saja ini ada maksudnya.
ada maksud-maksud kenapa Khadijah mengutus pembantunya ini untuk menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan perdagangan di Syam. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun berjual beli dan memperoleh keuntungan yang besar di negeri Syam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan berkah dari harta Khadijah yang belum pernah dicapai oleh siapapun sebelumnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Mekah dan menunaikan amanahnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meraih penghasilan yang sangat besar, sehingga hal ini membuat Khadijah pun sangat gembira karena hasil yang diraih dari perdagangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini belum pernah ada pedagang sebelumnya yang meraih hasil yang seperti itu. Maka Khadijah pun sangat senang terhadap hasil yang diperoleh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Khadijah pun mulai melihat sifat amanah dan berkah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bagi Khadijah merupakan sesuatu perkara yang sangat mengagumkan. Kemudian Maisarah pun menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang di negeri Syam. Beliau mulai menceritakan kepada Khadijah apa yang ia lihat pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa kemuliaan budi pekerti dan bersihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segala aib. Jadi inilah tujuannya Khadijah mengikut sertakan Maisarah pembantunya untuk menyertai Nabi berdagang ke Syam, agar supaya Maisarah itu mengamati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memperhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan agar supaya dia betul-betul mengetahui akhlak-akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika dia pulang dia bisa menceritakan kepada Khadijah bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana penjagaan kehormatannya Nabi, hal-hal apa yang terjadi terhadap Nabi, berkah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah tujuannya Khadijah mengutus Maisarah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disebutkan di antara kejadian luar biasa yang terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat perjalanan dagang beliau tersebut, maka Maisarah pun menceritakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah terkena oleh panas matahari selama perjalanan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu dinaungi oleh dua malaikat di saat matahari lagi panas. Kemudian Khadijah pun merasa telah menemukan apa yang selama ini dia cari. Khadijah pun mulai mengetahui bahwa apa yang selama ini dia cari itu berada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia pun mulai mengutus salah seorang teman perempuannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengutarakan keinginannya untuk menikah dengannya. Jadi coba lihat hal-hal yang mulia yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam miliki, ini membuat hati Khadijah terpikat. Sementara Khadijah ketika itu adalah seorang perempuan bangsawan, perempuan yang memiliki kedudukan yang tinggi di kaumnya, seorang perempuan yang cantik rupawan, seorang perempuan yang memiliki harta yang banyak. Namun sebelumnya telah banyak laki-laki bangsawan, laki-laki yang datang melamar Khadijah sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Khadijah belum berkeinginan terhadap mereka, tidak berkeinginan terhadap laki-laki itu. Maka ketika dia melihat perangai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia melihat
akhlaknya Nabi, sifat jujurnya Nabi, amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia sendiri yang menawarkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dinikahi. Beliau mengutus seorang sahabat perempuannya untuk mengutarakan keinginannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk agar beliau dilamar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyetujuinya, menerima tawarannya Khadijah untuk menikah dengannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mulai menceritakan keinginannya ini kepada paman-pamannya. Maka mereka pun, paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini melamarkan Khadijah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian paman-pamannya dari Khadijah pun menikahkan Khadijah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Bani Hashim dan para pemuka Quraisy dengan mahar senilai 20 ekor unta muda, dan ada yang mengatakan 6 ekor unta muda. Sedangkan yang menyampaikan khutbah pernikahan adalah paman beliau, yaitu Abu Thalib. Baik, jadi pernikahan ini terjadi sepulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Syam, selang waktu 2 bulan beberapa hari. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam barulah berumur 25 tahun. Sementara Khadijah saat itu sudah berumur 40 tahun. Jadi usia Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menikah dengan Khadijah, beliau baru berusia 25 tahun, sementara Khadijah sudah berusia 40 tahun. Kemudian Khadijah sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menikah dengan Atiq bin Aiz Al-Makhzumi. Yang kemudian meninggal dunia. Jadi suami pertama Khadijah meninggal dunia. Lalu Khadijah pun menikah dengan Abu Halah At-Taimi. Kemudian suami kedua Abu Halah pun meninggal dunia. Jadi suami kedua Khadijah pun telah meninggal dunia. Dan Khadijah memiliki seorang anak dari suami keduanya ini, dari Abu Halah At-Taimi. Kemudian setelah meninggalnya Abu Halah ini, maka berdatanganlah dari tokoh-tokoh pemimpin Quraisy dan mereka berkeinginan untuk menikahi Khadijah. Namun Khadijah pun enggan untuk menikah sampai Khadijah tumbuh keinginannya untuk menikah kembali ketika Khadijah mulai mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah di situ timbul kembali keinginannya untuk ingin menikah. Dan Khadijah pun mulai berbahagia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu kebahagiaan yang selalu diidam-idamkan baik oleh orang-orang terdahulu maupun sekarang. Mereka berdua adalah pasangan yang betul-betul sangat berbahagia ketika itu. Ia adalah istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah ini adalah istri pertamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah menikah dengan wanita lain hingga wafatnya Khadijah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menikah dengan wanita-wanita yang lain setelah wafatnya Khadijah. Selama Khadijah masih hidup, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menikah dengan perempuan yang lain. Kemudian putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari Khadijah radhiyallahu taala anha, kecuali putra Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Maka Ibrahim ini adalah putra Nabi dari
Maria Al-Qibtiyah. Jadi semua putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain itu berasal dari Khadijah. Cuma satu yang bukan dari Khadijah, yaitu Ibrahim yang berasal dari Maria Al-Qibtiyah. Baik, yang terakhir kita akan sebutkan nama putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah. Mereka adalah, yang pertama adalah Al-Qasim, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Kemudian semua putra Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal ketika masih kecil. Jadi tidak ada putranya Nabi, anak laki-lakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup sampai remaja atau dewasa. Semuanya meninggal ketika masih kecil. Jadi adapun putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempat melakukan hijrah hanya satu orang, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan beliau meninggal dunia sebelum wafatnya Nabi sallallahu. Beliau meninggal dunia setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selang 6 bulan kemudian. Jadi Fatimah ini meninggal dunia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal 6 bulan kemudian. Baik, sampai di sini dulu ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.